Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bunda kelas 5, kemarin kalian sudah mencatat ya materi mengenai pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dan hari ini bunda akan menjelaskan bagaimana proses pelanggaran tersebut terjadi sehingga akhirnya memicu serangan, kemudian apa yang terjadi selanjutnya. Bunda akan jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena adanya pelanggaran kafir Quraisy ini, maka semakin dekat umat Islam ini menguasai Mekah, memiliki kota Mekah. Kita lanjutkan. Perjanjian Hudaibiyah. Benarkah Nabi Muhammad melanggar perjanjian Hudaibiyah? Jadi yang kemarin kalian catat, siapa sebenarnya yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Umat Islam atau Rasulullah ataukah kaum kafir Quraisy? Ya, betul, kaum kafir Quraisy lah yang sebenarnya melanggar perjanjian Hudaibiyah. Mengapa mereka melanggar? Jadi sesuai yang kemarin kalian tulis bahwa baru saja 2 tahun perjanjian Hudaibiyah ini dilaksanakan, kaum kafir Quraisy ini sudah melanggar. Dengan apa melanggarnya? Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam, padahal sudah jelas dalam perjanjiannya. Jika ada umat Islam yang jika ada bani atau kaum yang masuk Islam, maka orang kafir Quraisy ini tidak boleh ikut campur. Namun ini mereka malah melanggar, mereka malah membantu Bani Bakar yang sebenarnya pada masa jahiliyah juga Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini memang tidak pernah akur ya, saling serang satu sama lain. Apalagi setelah mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar ini marah, kemudian melakukan penyerangan yang dibantu oleh kafir Quraisy. Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Al-Watir ini sumber air milik Bani Khuza'ah. Jadi ketika mereka sedang di Al-Watir pada malam hari, tiba-tiba Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy ini menyerang mereka. Maka dari itu banyak korban yang tewas dalam peristiwa tersebut. Hingga akhirnya penyerangan tersebut dilaporkan oleh Ammar bin Salim Al-Khuzai. Ia adalah salah satu dari Bani Khuza'ah ya. Jadi ketika penyerangan, Ammar bin Salim ini langsung pergi ke Madinah untuk melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan isi laporannya adalah yang pertama, kaum kafir Quraisy telah mengingkari perjanjian dengan ikut dalam penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah berada dalam pengempukan selama beberapa hari. Bani Khuza'ah banyak yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Sampai akhirnya ketika mendengar hal tersebut, apa reaksi Rasulullah? Reaksinya ya bahwa Rasulullah ini marah, ingin membela Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Terbukti dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan 10.000 pasukan untuk membantu Bani Khuza'ah. Ditakutkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya. Maka kemudian mendengar hal tersebut, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy? Otomatis reaksi kaum kafir Quraisy ini ketakutan, sehingga mereka menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar. Kemudian selain ketakutan, mereka juga mengirim Abu Sufyan sebagai pimpinan kafir Quraisy ini kepada Rasulullah untuk memohon maaf. Jadi mereka ketakutan kemudian memohon maaf kepada Rasulullah. Itulah ya yang mereka lakukan, padahal mereka sendiri yang pertama melanggar, tapi mereka sendiri yang meminta maaf. Tapi permohonan maaf dari Abu Sufyan ini ditolak oleh Rasulullah. Mengapa ditolak, anak-anak? Rasulullah ini bukan tidak pemaaf, anak-anak, karena sebelum Abu Sufyan ini meminta maaf, Rasulullah ini sebelumnya sudah mengirimkan surat bahwa kaum kafir Quraisy ini harus memilih dari ketiga pilihan ini. Ini isi suratnya. Mereka harus memilih. Yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar denda atau diat, itu bukan dapat denda. Atau yang kedua, kafir Quraisy memutuskan hubungan dengan Bani Bakar. Atau yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaibiyah tidak berlaku lagi. Dari ketiga hal tersebut, kaum kafir Quraisy ini harus memilih.
Dan pilihan mereka ini memilih yang ketiga, yaitu dengan membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Tapi setelah dipikir-pikir oleh mereka, mungkin mereka sadar bahwa pilihannya keliru, maka dari itu mereka segera mengirim Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian dengan mengubah pilihan mereka tidak menjadi yang ketiga gitu. Namun tidak berhasil karena memang sudah menjadi kesepakatan mereka memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah, sehingga akhirnya ini menjadi hal yang penting bagi umat Islam bahwa umat Islam ini siap-siap akan menguasai kota Mekah, ya, siap membebaskan, bukan menguasai tapi membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy ini. Nah, inilah awal dari perjalanan panjang bagaimana Fathul Mekah ini bisa terjadi dari pelanggaran yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Seperti itu anak-anak. Jadi memang tidak gampang prosesnya Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah ini, kemenangan kota Mekah ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Salah satunya yaitu ini pelanggaran dari perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebenarnya umat Islam ini sangat menjaga perjanjian tersebut, meskipun awalnya memang perjanjian tersebut ini sangat kelihatan merugikan umat Islam, tapi umat Islam tetap menjalankannya, malah kaum kafir Quraisy lah yang melanggarnya. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kalian coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silahkan dijawab di buku SKI kalian masing-masing, kemudian hasilnya dikirimkan ke Bunda. Oke? Siap ya? Sip. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bunda sampaikan dan memberikan manfaat, menambah pengetahuan bagi kalian mengenai sejarah kebudayaan Islam, khususnya peristiwa Fathu Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.